Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Timothy Cliff Alvaro. Saya dari BP Hero Kris, dan hari ini saya akan memimpin renungan kita pada malam hari ini. Sebelum masuk dalam renungan kita, marilah kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku lewat, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau masih berkati kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Semoga hamba-Mu diberikan kekuatan dan ketabahan dalam membacakan firman-Mu. Dan berkati Tuhan semua hamba-Mu yang sedang mendengarkan dan menonton renungan pada malam hari ini. Semoga renungan pada malam hari ini bermanfaat bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan kita yang diambil dari Yohanes 11, di mana Yohanes 11 ini menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Pertama kita akan membaca dari Yohanes 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Selanjutnya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Poin yang kita dapat di sini adalah kita harus tetap melayani walaupun pernah dilakui buruk. Seperti Tuhan Yesus, walaupun dia ditolak oleh orang Yahudi, bahkan nyaris dilempari batu oleh orang Yahudi, dia tetap mau melayani semua hamba-hambanya, semua orang yang dia kasihi, walaupun dilakui buruk. Selanjutnya kita baca dari ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Poin yang kita dapat ambil dari ayat ini, bahwa kita harus tetap melayani walaupun sedikit yang percaya. Di sini kita bisa lihat Marta tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa saudaranya akan bangkit. Yang ada di pikiran Marta, saudaranya akan bangkit pada akhir zaman, saat semua orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan.
Tapi maksud Yesus di sini berbeda. Dia akan membangkitkan Lazarus sekarang juga untuk memuliakan nama Allah. Sekian renungan kita pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau masih memberkati kami Tuhan. Semoga renungan yang telah hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap hamba-Mu yang sedang menonton dan sedang mendengar Tuhan. Menjadi bermanfaat, menjadi pedoman hidup, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan dalam pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai sepanjang segala masa. Hanya di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye.